berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Amen. mengalir dalam setiap Amen. kami pada pagi Ya. hari ini. Kami bersyukur Yes. mempunyai Allah seperti-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Amen. pagi hari ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang dibagikan pada pagi hari ini menguatkan setiap iman kami. Dan iman kami bisa bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Ya, siap sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi Shalom. Iya, kita percaya pada pagi hari ini ada hal-hal yang dahsyat, hal yang luar biasa yang mau Tuhan bukakan kepada kita sehingga kita mengalami pemulihan, mengalami berkat dan mengalami terobosan demi terobosan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu judul firman Tuhan, mari milikilah hati yang mau dibentuk. yes. Amin. Amin. Kemajuan ataupun perkembangan dalam seseorang itu, baik dalam rohani, baik dalam karakter, baik itu dalam ekonomi, semuanya itu dipengaruhi dari sikap hati kita. Ya. Ya, banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang yang secara materi diberkati Tuhan. Lama kelamaan mereka mengalami penurunan. Ya, karena apa? Karena tidak mau mendengar arahan, tidak mau mendengar nasihat, bahkan bukan hanya tidak mau, tetapi benci ataupun tidak suka dengan yang dinamakan itu firman Tuhan atau tuntunan. Karena merasa diri hebat, merasa diri suci, merasa dirinya yang paling tinggi derajatnya, gitu loh. Ya, Ya. disinggung nggak mau, nyinggung mau. Tentu orang-orang yang seperti ini dia mempunyai hati yang sudah bebal, yang sudah membeku dan punya pola sendiri. Ya. Makanya orang-orang yang sudah terpola hatinya itu sering berkata, aku sudah begini, ya begini. Ya, memang saya dari dulu sudah seperti ini. Akhirnya dia akan berkata bahwa dia yang paling benar dan orang lain itu selalu salah. Yes. Sekalipun 100 orang atau 200 orang yang sudah benar ataupun berjalan bersama, yang satu orang ini contohnya, ini contoh, dia merasa kurang pas dengan apa yang ada di hatinya, tetapi dia akan terus bertahan dalam pendiriannya sekalipun yang 200 orang ini sudah berjalan bersama, gitu loh. Ngerti maksudnya ya? Jadi coba pahami apa yang saya perkatakan ini. Makanya dalam satu organisasi biasanya kalau tidak ada kesepakatan maka diambil voting. Voting itu suara terbanyak. Contohnya ada 100 orang dalam organisasi ataupun dalam kumpulan itu, waktu diambil satu keputusan tidak ada yang sepakat. Maka diambillah voting, pemilihan suara terbanyak. Contohnya ada 52 orang dari 100 itu yang berkata A, sementara yang berkata B berarti sekitar 48 orang. Maka 48 orang ini wajib hukumnya mengikuti yang 52 orang. Karena keputusannya suara terbanyak. Jadi yang satu orang tadi itu harus ngerti bahwa yang 200 orang tadi itu berjalan dan yang satu harus mengikuti, setuju atau tidak setuju. Karena apa? Karena yang paling banyaklah yang menentukan. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini harus memiliki hati yang mudah dibentuk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus mudah dibentuk, mudah diarahkan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yeremia 18 ayat yang keempat dikatakan demikian, apabila bejana
ya, yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bicara tentang bejana dan juga ada tukang periuk. Bapak Ibu dan saya itu adalah bejana, tukang periuknya itu adalah Allah sendiri. Jadi suka-sukanya Allah, suka-sukanya Tuhan, kita dibentuknya seperti apa? Yang sesuai dengan apa yang Dia mau. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi tidak ada alasan untuk kita berkata bahwa tadinya kan Tuhan sudah maunya saya seperti ini, kok seperti ini? Perhatikan, di sini dikatakan maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi tidak bisa protes, tidak bisa kasih usulan, karena memang Tuhan itu punya hak yang begitu luar biasa atas diri kita untuk membentuk kita. Amin. Kalau hari ini kita sepertinya gampang mengalami berkat itu, tetapi ada saat-saatnya kita sulit untuk mengalami berkat. Karena memang Tuhan rindu kita ini bisa dibentuk. Kita bisa diarahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi sering kita menganggap bahwa seseorang yang bekerja sebagai pemulung, kalau kita lihat pemulung Bapak Ibu ya, adalah pekerjaan yang rendahan dan kita pun memandangnya dengan sebelah mata, terkadang seperti itu. Ya. Kita bicara tentang pemulung dulu pagi hari ini, mohon maaf. Saya tidak ada maksud untuk menghina, tetapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka pemahamannya bahwa kalau kita lihat seorang pemulung, kita terkadang merendahkan, ya, menganggap hina, ataupun mungkin ada yang melihat, wow ini pemulung nih, jangan-jangan, ya kan, mulai kita lihat-lihat, ada nggak diambil barang-barang kita gitu ya. Kadang-kadang banyak yang berpikir seperti itu. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa mengerti nggak bahwa pemulung itu sedang mencari barang-barang yang bisa didaur ulang, yang laku untuk dijual Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dan yang mempunyai nilai, ya, nilai jual. Kalau memang barang-barang itu dilihatnya nggak laku, maka dia tidak akan ambil. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Dan ini boleh kita ambil dalam diri kita, begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan rela datang sebagai manusia. Ya, Tuhan rela datang ke dunia sebagai manusia untuk mengambil kita. Perhatikan, untuk mengambil kita dari sampah dunia ini. Kita ini adalah sampah dunia tadinya Bapak Ibu. Tidak berarti, tidak berguna. Kita ini sampah dunia. Dan didaur ulang, bayangin. Didaur ulang menjadi sesuatu yang berharga. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba pemahamannya jangan salah. Kita ini tadinya adalah sampah dunia. Sekalipun secara dunia kita orang terhormat, orang berkedudukan, orang yang punya materi banyak. Tetapi waktu dosa itu hinggap pada diri kita, ataupun dosa itu menguasai kita dan kita menjadi budak dosa, kita ini adalah sampah. Kita ini tidak berguna. Tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk mengambil Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjadi sampah dunia. Sebab menurut ataupun sesuai dengan apa yang difirmankannya, bahwa kita ini adalah orang-orang spesial, orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan melihat Bapak Ibu dan saya berharga, makanya Dia datang mengambilnya. Ada nilai kita. Yang bisa melihat nilai itu dalam diri kita hanya Yesus saja. Sebab dunia ini melihat kita sebagai sampah waktu kita ada dalam
dosa. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau masih ada yang melakukan dosa hari ini, baik dosa apapun itu ya, mari kembali kita datang kepada Tuhan. Sadari bahwa kita ini punya nilai. Bapak Ibu dan saya punya nilai di hadapan Tuhan. Bagaimana biar kita punya nilai juga di dunia ini, maka lepaskan diri kita dari dosa. Dosa apa itu? Dosa perzinahan, perselingkuhan, perjudian, pemabukan, dosa-dosa gosip, apapun itu. Semua lepaskan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Itu membuat nilai Bapak Ibu tidak akan bisa dilihat oleh dunia ini. Tetapi bagaimana nilai kita ada dalam hadirat Tuhan dan juga ada di dunia ini, mari kita jaga hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Perhatikan Bapak Ibu. Dengan apakah Allah untuk menebus kita dari dunia ini, menarik kita dari dunia ini, yaitu dengan darah Yesus. Ya, darah Yesus membuat kita berharga. Darah Yesus menebus kita dari perbudakan. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun dikatakan dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Luar biasa. Jadi karya penebusan daripada Tuhan tidak hanya datang melalui ucapannya saja, tetapi melalui tindakan yang nyata Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia sudah membayar harganya dengan begitu mahal. Bahkan di batas akhir kekuatannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini mari sadari diri kita adalah yang sangat-sangat bernilai sebenarnya. Tetapi bagaimana nilai itu menjadi sangat berarti, sangat berharga dan dilihat orang, kita harus menjauhi segala kejahatan. Ya, apalagi hal-hal yang biasa, hal-hal yang sama itu lepaskan. Sebab saya memperhatikan ada beberapa orang jatuh lagi ke lubang yang sama, jatuh lagi ke lubang yang sama. Dari tahun ke tahun itu melulu yang salah, itu melulu yang menjadi pergumulan. Di sini adalah satu kebodohan dalam diri kita. Karena apa? Karena kita jatuh ke lubang yang sama. Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita hari ini belajar bagaimana kita, kalaupun kita melakukan ataupun masuk dalam lubang, bukan lubang yang sama lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Hari ini bahwa penebusan daripada darah Yesus merebut kita dan membuat kita menjadi orang yang bernilai, kita harus hargai. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam Matius juga ada tercatat seperti ini. Mulailah ia merasa sedih dan gentar, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Pergumulan daripada Tuhan Yesus pada saat itu sungguh berat untuk merebut kita. Bahkan sampai-sampai dia berkata, lalukan. Artinya kalau ada jalan yang lain, tetapi tidak ada jalan lain, harus darahnya dicurahkan untuk menghapus setiap dosa kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Makanya dalam Lukas juga dikatakan, dalam Lukas 22, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Wah, luar biasa. Begitu besar pengorbanan daripada Yesus untuk Bapak Ibu dan saya. Agar apa? Agar kita ini bernilai. Agar sampah-sampah
dunia ini, Bapak Ibu dan saya, waktu melakukan dosa, itu kembali didaur ulang menjadi sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai. Amin. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang ambil sampah-sampah yang bisa didaur ulang kembali. Perhatikan, yang tadinya sampah itu sudah bekas makanan, sudah kotor, iya kan? Tetapi mereka ambil, saya udah pernah perhatikan, diambil, masuk ke karung, lalu sudah penuh bawa ke rumah, di sana dicuci lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikasih lagi deterjen agar bersih. Lalu masuklah itu ke pabrik, digiling, dan juga dibentuk sesuai apa yang diinginkan oleh yang membuatnya. Yes. Jadi kira-kira seperti itulah diri kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan bangga dan jangan juga Bapak Ibu Saudara sekalian berkata bahwa ini semua karena kehebatan, karena kebaikan, ataupun karena apa yang saya lakukan. Makanya Tuhan buat saya seperti ini, enggak. Yes. Itu semua hanya kasih karunia Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak dengan kekuatan, tidak dengan kelebihan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pagi hari ini saya rindu kita semua mengalami pemulihan, mengalami hal-hal yang luar biasa. Haleluya. Puji Mari. Tuhan. Ya, waktu Tuhan mengambil kita yang tadinya sudah sampah dunia ini, kita juga harus mau hati kita dibentuk. Amin. Jangan keraskan hati kita. Hari ini Tuhan berikan kebebasan kepada kita. Penebusan itu hanya sekali untuk selama-lamanya. Yes. Ya, kemerdekaan itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Sekarang tinggal kita menentukan apakah kita mau mempertahankan kebebasan, kemerdekaan, mempertahankan penebusan ini. Ini adalah satu tanggung jawab kita Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Ya, waktu dia ambil kita, dijadikan menjadi lebih berarti, lebih berharga, kita harus hargai. Amin. Ya, seperti bejana tadi di tangan seorang penjunan atau seorang yang membuatnya sesuai dengan seleranya, rencana dia, ya, dia memproses itu semuanya dengan baik. Waktu dia buat, dibentuk, agak ada sedikit yang keras, dihancurkan lagi, seperti itu. Yes. Makanya hidup kita kadang-kadang turun naik, ya kan, ekonomi kita turun naik. Bahkan nyungsep, ada yang sampai nyungsep. Itu karena kekerasan hati. Sebenarnya berkat sudah Tuhan berikan, tetapi kita tidak pintar mengelolanya. Makanya kita sepertinya, kok hidup saya susah ya, kok hidup saya seperti ini ya, kok saya tidak diberkati ya. Sebenarnya Bapak Ibu dan saya diberkati Tuhan. Tetapi kita tidak pintar mengelola berkat itu. Yes. Sehingga kita sering mengeluh, sering menangis, sering bersungut-sungut, sering tidak puas dengan apa yang ada, menyalahkan A, B, C, D. Ini sebenarnya ada di kita sebenarnya kuncinya. Kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan dan memanage segala apa yang Tuhan percayakan kepada kita, saya percaya hidup kita bahagia, hidup kita sukacita, tidak gampang darah tinggi, ya. Kebanyakan orang bukan karena makan garam terlalu banyak menjadi darah tinggi, tetapi karena terlalu banyak beban pikiran, ya. Terlalu banyak di sini yang disimpan. Itu yang membuat kita tidak bisa maju. Itu yang membuat kita tidak sehat. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun engkau berada saat ini, baik jemaat-jemaat Tuhan, baik teman-teman EBI, mari berikan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Bentuklah sesuai dengan rencanamu. Karena setiap rencana Tuhan sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Cuma kita tidak mau berjalan dalam rencana Tuhan. Makanya dengar firman dengan baik, dengarkan hamba-hamba Tuhan dengan baik, dengarkan gembalamu waktu berbicara. Ya, karena gembalamu akan menuntunmu. Tidak ada gembala yang membuat gembanya masuk jurang, tetapi selalu mengarahkannya, menuntunnya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih banyaklah mendoakan gembalamu daripada bersungut-sungut. Haleluya. Karena apa? Karena kita ini adalah satu kesatuan yang Tuhan sudah buat untuk saling memperlengkapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Yesus hari-hari ini hanya butuh hati yang mau taat dan rela dibentuk untuk menjadi bejana yang indah di matanya.
Yes. Mari berikan hatimu kepada Tuhan. Tuhan, ini hatiku. Bentuklah, ya. Jadi jangan ada lagi kepahitan dalam hati kita, jangan ada lagi kebencian Ya. dalam hati kita, jangan adalah pemberontakan dalam hati kita. Karena apa? Karena itu akan memperlambat kita bertumbuh dalam iman. Makanya saya sering katakan kepada jemaat-jemaat yang saya layani, waktu ada orang yang kau lihat, dia sering kepahitan, engkau juga lama-lama akan menjadi kepahitan. Karena hati yang tidak terkoneksi dengan sorga, itu akan terkoneksi dengan dunia ini, dengan kejahatannya. Yes. Dan ini akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Bahkan pergaulan yang buruk akan merusak pergaulan yang baik. Itu otomatis Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Makanya hari ini Yesus butuh hati kita untuk dibentuk. Yes. Maka waktu hati kita sudah dibentuk sesuai dengan rencananya, kita memberikannya dengan rela hati, maka dia akan tuntun kita kemana yang dia Amen. mau. Haleluya. Puji Tanpa Tuhan. kita sadari, waktu hati kita sudah dibentuk dengan baik oleh Allah, maka saya percaya tanpa kita sadari, rumah tangga kita dipulihkan. Amen. Ada shalom dalam rumah tangga. Yes. Ekonomi kita, usaha kita, bisnis kita diberkati Tuhan. Amen. Karena apa? Karena ada hati yang gembira. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Memang tidak mudah untuk hidup taat melakukan kehendak Tuhan, ya. Karena semua itu berlawanan dengan apa yang menjadi keinginan daging kita. Yes. Tetapi setiap pagi kita selalu bahas, setiap pagi selalu saya sampaikan, tidak ada berkat tanpa penundukan diri kepada Tuhan. Amen. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, Dia yang memberikan kita kekuatan. Perhatikan, kekuatan. Roh Kudus tidak pernah berikan kelemahan, tetapi selalu kekuatan untuk melewati proses demi proses dalam hidup kita. Amen. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini, apapun yang ada di dalam hatimu hari ini, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, engkau dipulihkan. Amin. Yes. Engkau disembuhkan. Amin. Dan hatimu hati yang gampang diproses, gampang diarahkan. Ya. Sehingga engkau melihat kemuliaan Allah dan melihat berkat-berkat Tuhan turun atas rumah tanggamu, Amin. turun atas segala pekerjaan usaha bisnismu, ekonomimu diangkat lebih tinggi. Amin. Bahkan saya percaya setiap penyakit dalam tubuh kita disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Terima kasih buat kebersamaannya dalam firman Tuhan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita di setiap apa yang kita lakukan, khususnya pagi hari ini. Karena Dia ada untuk memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.